Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di minggu ke-15 yang merupakan minggu terakhir untuk pengajaran dari semester ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan evaluasi. Untuk hari ini ada 3 modul yang sifatnya pengetahuan, yaitu yang pertama tentang pengetahuan tentang perbaikan dan perkuatan tanah. Kemudian modul 6 adalah tentang sekilas saja nanti, walaupun kita orang teknik, orang engineer gitu ya, apalagi yang engineer yang spesifik lagi yang tentang geoteknik, kita tetap perlu sadar karena di negara kita itu ada undang-undang yang mengaturnya. Ya, ada undang-undang yang sangat teknis seperti SNI ya, yang mengatur tentang tata cara perhitungan, syarat-syarat dan lain sebagainya. Dan juga ada undang-undang jasa konstruksi yang mengatur hubungan antara pihak yang ada di konstruksi, baik antara kontraktor, desainer, dan lain-lain. Serta kalau ada pelanggaran bagaimana mengatasinya dan segala macam. Termasuk dalamnya ada hukum, perdata, dan pidana. Nah, kita harus sadar ada itu. Di situ juga ada undang-undang mengatur upah, kemudian SKA, dan seterusnya. Kemudian yang modul 7 nanti sekilas akan saya sampaikan berupa software geoteknik yang mungkin sangat berguna ya nanti untuk tugas akhir maupun untuk lomba-lomba besok, atau mungkin menginspirasi saudara ya, barangkali ada yang berminat software dalam negeri tentang geoteknik ini. Terserang belum ada yang terkenal ya, semuanya masih pakai di luar negeri. Namun memang untuk yang complicated memang masih perlu luar negeri saya kira. Tapi kalau untuk yang hal-hal yang sangat sederhana seperti tegangan tanah dan segala macam, fondasi dangkal gitu ya, saya kira sudah waktunya untuk bisa dibikin sendiri di dalam negeri, dan itu belum ada yang terkenal. Maksudnya kalau sudah ada TA mencoba-coba sudah ada, cuma belum sukses ya. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi beberapa yang bisa menjadi ide saudara untuk tugas akhir nantinya, atau mungkin nanti ada lomba-lomba juga ya, lomba geoteknik dan segala macam. Ini ada beberapa pengetahuan tentang perbaikan dan penguatan tanah yang perlu saudara ketahui, yaitu yang pertama yaitu tentang nanti akan satu persatu ya, saya ada preloading, kemudian preloading dengan PVD, prefabricated vertical drain, ada vacuum preloading. Nah, ini yang di webinar kemarin sudah banyak dibahas ya, banyak dibahas di situ. Linknya ini juga saya taruh di classroom untuk webinarnya ini. Kemudian ada geotextile, geogrid, geotube, itu apa gitu ya. Kemudian ada apa yang dimaksud dengan rigid inclusion, apa yang dimaksud dengan cerucuk, grouting, deep cement mixing, soil nailing, soft grade, stone column, dynamic compaction, soil cement, perbaikan tanah dasar dengan kapur. Ya. Ada macam-macam fondasi yang mungkin sering terdengar ya, ada fondasi sumuran, fondasi cakar ayam, fondasi sarang laba, itu apa. Nah, tentunya hari ini tidak untuk tinggal mengajarkan bagaimana menghitung ini semua, tentunya hanya untuk mengenalkan saudara, sehingga kata kunci ini kalau saudara nanti mencari, googling pakai aja dengan kata kunci ini, nanti akan ketemu semua detail-detail lebih lanjut ya. Nah, ini untuk yang pertama, ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan preloading. Nah, preloading itu sesuai namanya ya, ini preloading. Pre itu pra itu berarti sebelumnya, loading itu loading pembebanan ya. Yang dimaksud dengan preloading adalah tanah diberi beban ya, sebelum beban layannya itu diaplikasikan di struktur tersebut. Nah, misalkan seperti beban timbunan ini ya, nah ya, ini nanti kan mesti turun gitu ya, mesti kan turun. Nah, ada beban rata, beban lintas kan mesti kan turun ya. Nah, itu diberi surcharge itu berarti beban lebih yang setara dengan beban di masa mendatang. Sehingga dengan beban lebih ini, nah, tanahnya ini di bawah ini, awalnya kan coklat ini, awalnya kan begini loh. Ini bisa turun, sehingga di sini ibaratnya ada pemampatan di daerah sini.
ada pemampatan. Nah, sehingga setelah mampat, surcharge-nya ini dihilangkan lagi, diambil, gitu, dikeruk lagi, disesuaikan dengan tekniknya semua. Nah, dengan begini harapannya apa? Konstruksi ini sudah pernah mengalami beban rencana yang akan datang, sehingga kalau ada beban lagi ini sudah tidak turun. Ya, kan banyak timbunan yang turun segala macam. Nah, itu preloadingnya mungkin belum masuk. Nah, kapan? Apa sih tujuannya ini? Tujuannya preloading ini semuanya sama, ini tiga-tiganya ini preloading dengan PVD atau vakum preloading. Tujuannya ini yang pertama menghilangkan penurunan pada massa layan. Jadi pada saat timbunan atau ini jalan ini dipakai atau operasi jembatan ini dipakai, tidak ada penurunan lebih lanjut. Kemudian kalau akibatnya sudah memampat, sudah turun, maka tanahnya kan lebih padat ya, tanahnya lebih mampat. Yang awalnya itu rongganya besar, terisi air, ini airnya keluar sehingga memadat. Nah, daya dukungnya lebih bagus. Karena lebih padat, daya dukungnya lebih bagus, maka mencegah adanya longsor dan seterusnya. Nah, metode ini yang A ini cocoknya untuk tanah lempung sangat lunak. Ya. Karena tanah lempung sangat lunak itu kan punya dua masalah itu, yaitu punya masalah penurunan di masa mendatang dan punya masalah dengan daya dukung. Daya dukung itu seperti apa? Kalau tanahnya lunak ditimbun terus sampai terlalu tinggi, nanti bisa ambrol ya, ambrol samping ini sana. Kalau ada rumah ya berarti rumahnya terangkat, ini turun. Nah, ini adalah masalah di tanah lempung lunak. Ini disebut sebagai preloading. Nah, preloading ini mengandalkan beban saja. Kemudian tanah ini kan memampatnya itu pelan-pelan karena airnya keluar ke atas kan seperti diperes gitu ya, keluar ke atas pelan-pelan sesuai dengan teori konsolidasi. Nah, saudara kan sudah menggunakan diajarkan teori konsolidasi. Nah, ini lama, jadi mungkin 2-3 tahun, bahkan lebih 10 tahun kadang, tapi kan terlalu lama itu ya. Nah, sehingga karena ini terlalu lama, dibuatlah sebuah inovasi dengan preloading dengan PVD. Nah, kenapa tadi kok lama? Nah, misalkan ini tebal timbunannya 10 meter atau 15 meter atau 20. Yang bikin lama adalah karena permeabilitasnya lempung itu kan sangat kecil. Jadi air keluar itu sangat lama, jauh karena jauh. Airnya kan keperes keluar sangat jauh karena perlu jalanan yang lama, maka konsolidasinya terjadi sangat lama. Nah, dengan PVD itu singkatan dari prefabricated vertical drain. Ya. Ini jadi ada namanya vertical drain. Drainase kan pengairan ya. Vertical drain seperti ini, ditancapkan seperti strip-strip gitu ya. Kemarin minggu lalu mungkin Pak Subino sudah ada strip-strip yang digulung dan bisa ditancapkan. Nah, yang ini air bisa lewat sini, air bisa keluar dari sini dengan cepat karena kan ada jalur airnya ini di dalamnya, dengan cepat, bisa langsung cepat. Nah, sehingga air pori yang diperes dengan preloading itu tidak perlu lari ke atas, tapi cukup lari ke samping, ke kiri dan kanan. Nah, karena jaraknya ini cukup dekat, mungkin bisa 1 meter, bisa 1,2 meter, sehingga cepat saja ke kiri ke kanan, terus kemudian langsung keluar. Nah, inilah disebut sebagai vertical drain. Kenapa kok disebut prefabricated? Karena dulunya sebelum ada prefabricated itu, vertical drain itu ada yang dari macam-macam, ada yang dari stone kolom, jadi dilubangi dikasih kerikil atau dilubangi oleh pasir, jadi kan dibuat di situ. Nah, itu nggak efisien. Nah, sekarang yang dibuat di pabrik sudah gulungan gitu, tinggal dimasukkan dengan alat, nanti masuk ke sana. Nah, itu namanya prefabricated vertical drain. Sehingga ini semua seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Ini sebenarnya sama persis dengan preloading tadi, cuma ini lebih cepat. Nah, jaraknya bagaimana itu bisa diatur, ada hitungannya tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang vakum preloading. Apa itu vakum preloading? Nah, kalau bedanya begini, kalau yang preloading ini kan diberi berat di beban, sehingga ada tekan ke bawah ini, ada tekanan vertikal. Kekurangannya apa ini? Kekurangannya adalah
saya harus mendatangkan tanah yang sangat banyak untuk membebani sekian kilonewton per meter persegi. Harus mendatangkan tanah yang banyak. Kalau area luas dan itu ternyata nantinya tidak setinggi itu timbunannya, itu menjadi sangat tidak efektif. Apalagi tempatnya misalkan seperti di tengah hutan seperti jalan tol di Sumatera segala macam yang sebenarnya timbunnya nggak terlalu tinggi, tapi kita harus mendatangkan material sebanyak ini untuk preloading. Nah, itu ada caranya dengan vakum preloading. Nah, kalau vakum preloading bukan diberi beban, tapi keluarnya apa namanya, air ini dihubungkan dengan suap pipa, divakum, disedot. Nah, ada pompanya di sini. Pompanya ini nyala 24 jam kali sekian minggu atau sekian bulan ini nyala terus. Nah, terus ini sehingga kalau ini disedot, hingga ini seperti seolah-olah ada tekanan dari bawah ini juga, dari atas ini juga, dari samping ini juga. Tekan sana seperti dihisap gitu, hingga nanti tanahnya memampat, ini turun. Nah, kalau sudah memampat baru diberi timbunan lagi sesuai level yang diinginkan. Nah, ini ada plus minusnya. Nah, ini tidak, walaupun ini juga cuma untuk tanah lunak, tapi tidak boleh kalau misalkan ada lapisan lensa pasir di sini. Kadang-kadang kan ada pasir sedikit, ada lensa pasir di sini. Nah, ini nggak ada gunanya, karena ketika di vakum ini harus menyedot atau membuat tekanan negatif di seluruh tanah ini. Tapi kalau ada pasir, maka pasir kan permeabilitasnya jauh lebih rendah. Maka nanti dia nggak untuk nyedot tanah di lempung sekitarnya, tapi nyedot di pasirnya ini, tarik ke sana. Jadi gagal. Ya, walaupun sudah berminggu-minggu, ini gagal. Nah, ini lawannya tidak boleh ada lensa pasir. Kalau ada lensa pasir, maka ini tidak bisa dilaksanakan. Ya, ini yang di bawah ini. Nanti kalau ada PDF-nya sudah saya di Classroom. Klik, ini adalah yang materi webinar minggu lalu dari Geosistem. Kemudian ada lagi ini istilah, ada geotextile, ada geogrid, ada geocube, ya, geocube, ya. Geo ini menandakan memang ini untuk geoteknik atau mau perbaikan tanah. Nah, tekstil ini berarti ya geotextile adalah seperti ini bentuknya. Ini juga tekstil, ini juga sama ini geotextile. Itu kalau saudara bayangkan itu bentuknya ya seperti ya plastik yang dianyam, seperti karung beras atau karung beras atau karung pupuk itu, tapi lebih tebal sehingga punya kekuatan tarik ke sana maupun ke sana. Kekuatan tariknya relatif besar, bisa sampai 10 sampai 30 kilonewton per meter lebar nih bisa. Sehingga gunanya untuk apa? Gunanya yang pertama ini untuk ini tekstil. Yang pertama gunanya untuk separator atau pemisah ya. Kedua untuk perkuatan tanah timbunan. Nah, separator seperti ini, misalnya ini contohnya ini sebelah kiri ini. Kalau tanahnya sangat lunak, nanti langsung diuruk pasir itu nanti campur, sehingga ada yang kecampur masuk, ada yang ini, sehingga ada yang tebal, yang tipis nggak sama sirtunya. Padahal sirtu kan tujuannya biar kalau dilewati mobil tidak ambles. Gitu. Nah, ini perlu diberi separator, dipisahkan sehingga timbunannya nanti lebih mudah dipadatkan, tidak bergelombang. Ini gunanya untuk separator itu memisahkan antara material lapangan dengan material timbunan. Yang tentunya material lapangannya material jelek, ya. Tanah lunak dan seterusnya, atau rawa atau gambut. Nah, kalau untuk perkuatan timbunan, biasanya kalau tadi ditimbun gini besar itu nggak bisa, maksudnya ini bisa longsor begitu. Nah, ini diberi geotextile seperti ini, lapis-lapis begini sehingga ini jadi satu kesatuan. Biasanya yang memerlukan perkuatan geotextile adalah material timbunan yang kualitasnya rendah. Ya, kalau kualitas tinggi dipadatkan ini tidak ada masalah. Ada juga yang disebut sebagai geogrid. Nah, geogrid ini bentuknya yang sini. Nah, tidak seperti anyaman plastik, tapi ini seperti kalau kita tahu kan seperti kawat ayam itu ya. Tapi ini juga dari plastik, dari polietilen ya. Nah, punya kekuatan yang jauh lebih tinggi dari geotextile karena lebih tebal. Nah, ini gunanya untuk apa? Bisa untuk bronjong juga bisa, atau untuk ini. Nah, ini kan ada geogridnya.
Jadi kalau minggu kemarin kita belajar tembok penahan tanah, itu kan kita harus pasang dinding ya. Nah kalau pakai ini tidak perlu tembok penahan tanah karena timbunannya ini sudah diperkuat menjadi satu kesatuan seolah-olah jadi dinding bersama. Nah ini digelar satu, ditempatkan ujungnya dikasih bronjong, diperang terus. Nah, sehingga ini kan nggak bisa ambrol karena ketarik, ini kan ditarik ke belakang ini, ditarik ke belakang. Nyantol ada ininya kan. Ada. Nah, ini namanya geogrid. Oh ya, geotextile ada yang woven dianyam seperti ini. Ada yang non woven itu bukan dianyam seperti serabut yang dipres. Nah, yang ini fungsinya khusus untuk separator, ya. Bukan untuk perkuatan karena dia daya tariknya rendah. Dia hanya untuk misalkan ini gunanya untuk apa? Untuk separator misalkan ada di bendungan segala macam. Nanti kalau ada aliran yang air yang merembes, itu kita nggak ingin materialnya ikut merembes, cuma airnya saja. Nah ini pakai ini, biar airnya bisa merembes, tapi materialnya tidak ikut. Kemudian yang ketiga itu ada namanya geotube. Tube kan apa ya, pipa ya, seperti ini. Jadi seperti bantal besar ini bentuk pipa ini. Nah ini gunanya untuk mengganti. Memang ini idealnya kan dari batu kali atau di apa gitu ya, tapi tidak semua ada kan kalau di tempat tertentu terlalu jauh batu kali sangat mahal, maka diganti dengan geotube. Nah, geotube ini apa ya, seperti seperti geotextile dengan konstruksi dengan kualitas khusus. Ini yang dimasukkan ini bukan batu, ini tanah biasa dimasukkan ini sehingga sangat berat sehingga untuk memproteksi pilar atau pantai atau pantai. Nah ini tentunya jauh lebih murah dari batu kali. Cuma memang dari sisi lain keawetannya lebih sedikit, ya, lebih tidak awet daripada konstruksi yang dari beton. Nah ini yang sekarang sedang ngetren di mana-mana. Di Bandara Kediri, kemudian termasuk perluasan bandara di Cengkareng, Soekarno-Hatta, dan kemudian ada juga untuk di rencana sirkuit yang di Pulau Mandalika ya, Mandalika itu menggunakan rigid inklusi. Nah ini digunakan bedanya apa sih ini? Yang rigid inklusi itu yang terakhir. Konsepnya seperti ini. Nah, ini untuk membedakan bagaimana konsep rigid inklusi itu seperti ini. Kalau pondasi dangkal kan seperti ini, plat, ada dukung tanahnya di bawahnya. Oke. Kalau pondasi tiang seperti kemarin kita pelajari, ini kan daya dukungnya ada dari selimut sama ujungnya. Ya, ini ada pel cap-nya. Nah, kalau pel ref foundation daya dukungnya selain ujung selimut, maka ini juga dihitung, refnya ini dihitung. Nah, kalau rigid inklusi itu sedikit berbeda. Nah, mungkin sebelum kita masuk yang ini, kita lihat gambar yang paling kanan. Itu biasanya dibuat seperti ini. Ini ada semacam kolom-kolom dari beton. Jadi tanah aslinya di sini, di sini. Ini tanahnya jelek, soft soil. Ya. Kalau saya uruk, kalau bandara berarti kan harus diuruk karena biar nggak banjir ketinggian. Lah kalau sekedar diuruk saja, kalau tanahnya lunak kan bisa longsor, bisa settlement dalam jangka panjang dan lain-lain sehingga rusak nanti di atasnya, bisa crack dalam jangka panjang. Maka salah satunya bisa digunakan dengan cara ini, rigid inklusi ini. Pertama dibor, kemudian dengan bor khusus diisi beton, juga dibor, diisi beton, dan betonnya ini tidak perlu ada tulangan. Kemudian di atasnya dikasih pel cap begini, kepala. Kemudian diuruk dengan material yang disebut sebagai load transfer platform. Ini dari apa materialnya? Ya materialnya dari kerikil, ya dari kerikil dengan kualitas bagus sehingga ini sangat padat. Tujuannya apa? Tujuannya agar beban yang di atas nanti ini tidak langsung lari masuk ke tanahnya yang tidak kuat, tapi lari ke sini, masuk ke kepala pel cap ini. Nah, kalau masuk ke sini, dia akan disalurkan sampai ke tanah keras. Yang bearing stratum ini berarti
tanah yang lebih bagus. Sehingga soft soil-nya ini berkurang bebannya dari beban luar itu. Ya. Untuk bagian atas bisa besi konkret ataupun tidak. Ya, tujuannya adalah menahan beban ini. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, kita kalau bagaimana lihat ke sebelah kiri. Jadi, kalau ada beban, maka LTP tadi, load transfer platform LTP ini akan membentuk seperti arcing. Arcing itu berarti apa ya? Arcing melengkung gitu ya, seperti busur-busur, sehingga bebannya ini tidak langsung lari ke tanah tapi masuk ke pelket-pelket. Sebagian akan ditahan, sebagian kecil akan tetap di dalam tanah. Ya, jadi ini seperti nanti ada bentuk tanahnya akan bentuk seperti arcing. Nah, sehingga ini masuk ke dalam tanah melewati pile cap-nya. Nah, namun, ada namunnya. Sebagian kan masih terkena di tanah lunaknya ini, sebagian ya, sebagian kecil. Sehingga masih ada negatif skin resistance pada titik-titik tertentu, sampai batas tertentu. Sehingga ini ada yang disebut namanya garis netral. Yang disebut garis netral adalah di sisi atasnya terjadi negatif skin friction, di sisi bawah ini terjadi positif skin friction. Sehingga daya dukungnya merupakan yang positif skin friction ini ditambah dengan daya dukung ujung. Nah, ini sulit untuk dihitung manual, ini harus dihitung dengan menggunakan analisa numerik. Kira-kira bisa seperti ini. Nah, lalu apa ini bedanya dengan yang tadi, yang pertama? Kan tujuannya sama. Kalau yang pertama tadi yang preloading sama PVD, kenapa nggak di PVD aja? Ya memang PVD itu salah satu metode. Cuma orang kalau PVD kadang masih nggak sabar juga. Katakanlah dari 2 tahun menjadi 3 bulan harus nunggu ya. Nah, PVD 2 tahun menjadi 3 bulan. Masih nggak sabar, pengen lebih cepat lagi. Lah, kalau lebih cepat lagi ya ini kan sifatnya struktural. Jadi begitu dicor di ini sudah langsung bisa dipakai. Kalau yang PVD kan masih nunggu turun segala macam. Dan itu mungkin masih tidak memenuhi schedule yang tidak bisa memenuhi schedule yang ditetapkan, maka menggunakan ini. Dan ini beda dengan bore pile. Ada teknologinya tertentu sehingga ini lebih cepat dilaksanakan daripada menggunakan bore pile. Seperti diinjeksi, ada bentuk bornya ada khusus. Sama ini tujuannya meningkatkan daya dukung sama menghilangkan penurunan di masa yang akan. Nah, kapan digunakan ini? Ya, ini bisa soft soil, bisa medium soil. Ya. Kadang-kadang kalau medium soil artinya tidak terlalu lunak, itu masih ada masalah dengan penurunan jangka panjang, maka masih diperlukan perbaikan dengan rigid inklusi. Nah, rigid inklusi ini ada beberapa nanti di istilah di lapangan ada beberapa istilah ya, karena ini termasuk baru ya, ada macam-macam istilahnya. Silakan di googling sendiri di YouTube ya. Udah. Jadi kenapa kok beda-beda istilah? Tergantung yang bawa. Ya ada yang dari Menat, ada yang dari ini memberikan karena baru ya namanya ini masih kadang-kadang masih diklaim sebagai nama yang lain ya, oleh vendornya masing-masing. Cina juga punya teknologi ini diberi nama yang lain juga. Baik, kemudian yang berikutnya ini ada kalau saudara mendengar istilah cerucuk ya juga untuk meningkatkan kekuatan tanah, untuk perbaikan tanah. Misalkan ini kalau saya punya timbunan, ini ya timbunan, ini kalau ditimbun bisa longsor, maka untuk salah satu mencegah longsor diberi cerucuk. Biasanya longsor kan di tepi-tepi ya, maka cerucuknya nggak perlu sampai tengah, di daerah sekitar tepi aja. Gunanya kalau ini longsor memotong bidang longsor ini ada yang menahan seperti ini. Nah, hampir mirip dengan yang sudah kita pelajari kemarin. Seolah-olah ini seperti ada tiang-tiang yang menerima gaya horizontal. Ini juga ada cara menghitungnya. Intinya dicari berapa daya dukung horizontal untuk tiap satu tiang ini, nanti bisa dihitung dengan momennya. Nah, caranya menginstal biasanya ditekan pakai eskavator seperti ini. Jadi bisa juga tidak satu, tapi beberapa diikat jadi satu, sehingga untuk memberikan kekuatan aksial lebih tinggi. Ini juga ditekan dengan eskavator. Biasanya bahan utamanya 2 cerucuk itu.
Yang pertama adalah bambu. Bambu itu biasanya bambu bongkotan ya. Bambu bongkotan itu adalah bambu yang paling bawah, yang paling kuat, atau pakai kayu dolken. Kayu dolken. Nah, kayu dolken itu kalau belum tahu seperti apa, itu yang biasanya dipakai perancah-perancah tuh yang kulitnya seperti kulitnya kayunya kayu putih. Ya. Jadi dua ini yang biasa dipakai, bambu maupun dolken. Dua-duanya. Kenapa nggak jati? Jati mahal, ya, terlalu mahal. Kemudian ada lagi metode perbaikan dengan menggunakan growting. Ya, growting ini tujuannya untuk meningkatkan daya dukung tanah. Jadi tanah yang jelek, kemudian dimasukkan alat tertentu, kemudian pada dalam itu disuntikkan, growting itu kebanyakan menggunakan tekanan, disuntikkan sehingga dan sambil diangkat ke atas, nah, sehingga nanti ini pada titik-titik tertentu menjadi tercampur antara tanah dengan semen. Bahan aktifnya biasanya growting adalah semen, ya, semen. Tapi semen khusus untuk growting. Seperti ini, ada growting, kemudian menggunakan tekanan. Nah, growting ini yang menjadi titik lemah adalah sulitnya untuk menjamin bahwa tujuannya kan membuat seperti ini ya. Kadang-kadang kan kita tidak tahu, ditekan kan bisa kemana-mana. Nah ini yang agak sulit ya. Tapi dengan metode tertentu, misalkan dengan cara berputar dan terusnya, mungkin ini bisa diminimalisir. Jadi diinjeksi sambil diputar. Kalau hanya diinjeksi saja, ini bisa masuk ke sela-sela, bisa bentuknya bisa tidak karuan, sehingga tujuan untuk memperbaiki tanah menjadi tidak tercapai. Ini ada lagi istilah yang lain, yaitu deep cement mixing ya. Deep cement mixing. Deep adalah dalam, semen ya semen, mixing ya dicampur. Itu menyampur tanah dengan semen ya sampai dalam gitu. Nah, ini beda dengan bor, beda juga dengan growting. Beda ya. Jadi ini tanah seperti dilubangi, kemudian diaduk-aduk, sambil diaduk-aduk itu dimasukkan dengan semen. Nah, ini campuran semennya tidak banyak, mungkin 5-10%, dan jadinya ini juga bukan seperti beton sangat keras, tapi hanya seperti tanah yang jadi baik. Awalnya dari lunak, ini mungkin jadi sedang atau medium, dengan SPT yang naik. Nah, gunanya untuk memperbaiki kekuatan tanah, ya. Meningkatkan kekuatan tanah. Nah, kalau tanahnya sudah meningkat, CV-nya meningkat, maka kalau kita membuat desain fondasi di atasnya gitu ya, nanti menggunakan C dan V yang sudah bagus, bukan C dan V tanah asli. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ini bisa untuk mengurangi penurunan juga, ya, bisa untuk mengurangi penurunan. Jangka panjang. Nah, ini hasilnya bisa seperti ini. Ini kalau sendiri-sendiri, ya, artinya tidak ada overlap, tapi bisa juga ini saling overlap. Jadi misalkan begini, karena ini kan relatif lunak kan ya, ini kemudian dicampur lagi tengahnya, ini bisa digerus sehingga menghasilkan sebuah lapisan yang kedap karena saling overlap. Nah, tadi ini kerasnya tidak seperti beton, hanya mungkin ini hanya 5-10 kg per cm persegi. Kalau beton kan sampai ratusan ya, bisa 100 kg per cm persegi, 200. Ini mungkin lebih kecil. Tapi ini sudah sangat membantu menstabilkan tanah apabila tanah tersebut awalnya sangat lunak. Kemudian ada lagi istilah yang namanya soil nailing. Soil itu tanah, nailing itu paku ya. Tanah seperti dipaku gitu ya. Dipaku seperti ini. Gunanya apa ini ya, biar nggak longsor. Nah, gunanya biar nggak longsor. Nah, biar terikat satu dengan yang lain ini ada namanya ada netnya, ada jaring-jaring dari kawat baja tertentu ya. Nah, yang banyak jualan ini biasanya merek-merek McCafery dan lain-lain. Ya, itu yang paling. Nah, ini cocoknya adalah untuk daerah-daerah pegunungan seperti pegunungan, contoh saja ya, Pacitan, Malang, Batu dan segala macam ya, atau mungkin di Sulawesi juga ada, menghindari guguran-guguran atau
longsoran batu-batu gitu. Nah ini cocok untuk ini. Jadi soil nailing, kemudian ada netnya. Kalau dirasa belum cukup, bisa tambah dengan shotcrete. Shotcrete itu disemprot pakai semen. Nah, shotcrete mungkin materi berikutnya ini. Nah, ini shotcrete. Nah, shotcrete ini intinya adalah memberi lapisan permukaan tanah dengan ton semen dengan ketebalan tertentu. Bisa 5, 10, sampai 15 cm. Ya. Tebal tertentu. Nah, biasanya juga tidak sekedar semprot. Kalau semen semprot kan bisa lepas. Ini ada kasih perkuatan, ya, kasih perkuatan dengan kawat atau tulangan. Nah, kalau dicontohin ini shotcrete saja. Tapi kalau yang ini tadi ini gabungan antara ini shotcrete dengan soil nailing. Jadi permukaannya bisa lebih tahan terhadap cuaca maupun erosi. Nah, shotcrete ini banyak dipakai di di bendungan-bendungan, tapi bukan bendungan intinya. Jadi biasanya sebelum bendungan inti itu ada urukan yang perlu diamankan, atau mungkin setelah dari bendungan kan ada aliran air, sehingga biar tidak karena dinding tanggulnya dari tanah, nah, biar nggak tergerus dikasih shotcrete. Ini namanya shotcrete. Shotcrete ya, shot itu shot ditembakkan, crete itu konkret yang ditembakkan, disemprotkan dengan jet ya, dengan tekanan tertentu. Biasanya ini adalah dengan cara seperti ini, seperti kita ngecat itu ya. Jadi ini ada yang isi konkret dengan kekentalan viskus tertentu, yang satunya ada pipa yang khusus tekanan udara, sehingga ini ditekan dengan udara, ini tarik ke sana, ini nyedot juga, nyedot dari namanya shotcrete. Konkret yang ditembakkan. Ini ada lagi, beda lagi ya, ada namanya stone column. Stone itu batu, kolom ya kolom, jadi kolom batu. Nah, ini gunanya untuk memperbaiki di tanah pasir. Tanah pasir lepas. Nah, salah satunya juga untuk menghindari terjadi likuifaksi. Likuifaksi, bahasa Inggris liquefaction. Likuifaksi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya ini bukan dibor, tapi ada alat yang namanya ini. Ini namanya seperti paku besar itu, tapi ini bergetar. Namanya vibro. Vibro kan ya, penggetar ya, vibro flotation. Nah, ini bergetar. Nah, kalau kita memadamkan tanah lempung itu biasanya dengan ditekan. Tapi kalau kita memadamkan tanah pasir itu yang paling mudah adalah dengan digetar, bukan ditekan. Seperti saudara kalau punya pasir di gelas itu ya, kalau saudara tekan mungkin sulit memadamkan. Tapi kalau saudara ketuk-ketuk, dia akan memadat. Nah, biar ini kalau pasir lepas itu juga bahaya. Kalau pasir lepas, kemudian ini ada air, muka airnya, tanahnya. Kalau ada gempa, ini bisa terjadi likuifaksi. Pasirnya memadat, airnya keluar, terus kemudian gedung yang di atasnya ambles ke bawah. Nah, untuk menghindari itu, maka dilakukan perbaikan dengan menggunakan misalnya stone column. Pertama, alat vibrofiltasinya ini dimasukkan, ya, diketarkan sehingga tanah pasir itu memadat ke kiri dan ke kanan. Nah, karena tanah sudah madat, berarti dalamnya kan lubang. Nah, lubangnya diisi apa? Lubangnya diisi dengan stone, ini batu kerikil dimasukkan. Kemudian sambil diisi, ini juga ditekan, dipadatkan, sehingga terjadi pemadatan, baik di kerikilnya maupun di pasir di sekitarnya. Sampai penuh, sehingga hasil akhirnya adalah ini terjadi kepadatan tanah sekitar, termasuk di kolom batunya ini, stone column. Nah, ini adalah tujuannya. Alatnya seperti ini, ada vibronya, kemudian pasirnya ini kan, kerikilnya ini kan dimasukkan ke sini, masuk ke dalam, kemudian sambil jadi diketar dulu kan masuk ke dalam ya, masuk ke dalam. Kemudian kalau sudah ada lubangnya itu kerikil dimasukkan, alatnya pelan-pelan ditarik ke atas sehingga bekas lubangnya itu terisi dengan stone column.
Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya ya untuk meningkatkan daya dukung tanah. Nah, meningkatkan daya dukung tanah, menghindari likuifaksi, ya, meningkatkan daya dukung tanah, menghindari likuifaksi. Nah, daya dukung tanah gimana? Nah, kalau di tanah yang lunak atau tanah pasir lepas, ini tertulis clay ya. Clay itu sebenarnya alternatif saja. Yang paling yang umum adalah digunakan di pasir ya, pasir. Nah, pasir lepas itu daya dukungnya juga rendah, kinya seperti ini. Nah, kemudian kalau stone column pas di atas batunya, pas di atas itunya daya dukungnya tinggi. Nah, ini daya dukung ya, seperti ini. Jadi ini clay, ya. Loose sand, pasir lepasnya. Loose sand. Nah, ini gunanya seperti itu. Ini juga dipakai di beberapa tempat yang mengalami yang diperkirakan mengalami likuifaksi, biasanya untuk bangunan-bangunan strategis, misalnya untuk apa namanya gardu-gardu listrik, ya gardu-gardu listrik, gardu induk listrik, ya itu karena dia nggak boleh putus kalau ada bencana, gardunya nggak boleh, maka di bawahnya harus diperkuat dulu. Yang tentunya yang berada di atas tanah berpasir. Nah, ini juga untuk tanah pasir sama, tapi ini tidak diisi dengan stone column atau batu, hanya dipadatkan dengan ditumpuk. Jadi dengan ada tumpul besar dijatuhkan, sehingga kalau kita jatuhkan sini energinya kan lari menyebar ke sini ya. Ini juga menyebar ke sana, sehingga nanti diharapkan kepadatannya berubah. Kok tahu lebih padat? Nah, ini kan lubang-lubangnya ada. Nah, ini kalau lubangnya ada berarti volumenya kan bawah mengecil, berarti kan ada pemadatan. Ini juga ada ngitungnya untuk jarak tertentu berapa yang persen yang dipadatkan. Di bandara yang baru, yang Yogyakarta itu pakai ini juga. Ini untuk pasir lepas. Ya, karena kalau pasir, seperti saya sampaikan tadi, memadatkannya lebih mudah pakai getaran daripada menggunakan tekanan. Yang ini berikutnya adalah soil cement. Nah, soil cement seperti namanya, ini biasanya nanti banyak berhubungan dengan soil cement itu adalah yang teman-teman transportasi ya. Transportasi nanti saudara sekarang kan mungkin sudah sebagian mungkin sudah diajarkan ya nanti untuk menghitung kekerasan dan seterusnya. Nah, itu ada namanya lapisan subgrade, itu tanah dasar, kemudian ada apa namanya, ada subgrade lagi di atasnya. Ini untreated ya, ini treated. Itu berarti sudah di treatment. Ini subgrade itu tanah asli. Subgrade sama dengan tanah asli. Tidak semua jalan melewati tanah yang bagus. Nah, ada yang tanahnya lunak segala macam, dan tidak, yang lunak itu biasanya kan diuruk dengan sirtu dan segala macam untuk memperkuat. Nah, tidak semua daerah itu ada sirtunya. Nah, salah satu caranya adalah seperti di Papua ini, di Papua, di Merauke itu kan sirtu jauh sekali. Enggak, di sana kebanyakan lempung. Makanya adalah tanah aslinya itu dicampur dengan semen dengan proporsi tertentu, 5-7% semen, taburkan seperti ini. Kemudian yang paling sulit dalam pengerjaan soil semen ini menyampurnya ini. Ini ada alat mixernya khusus, setelah ditaburkan, dijajar-jajarkan itu dicampur dengan mixernya ini seperti ada kipasnya yang ditarik ke sana kemari. Nah, kalau sudah campur kemudian dikasih air dengan persentase tertentu dan dipadatkan. Nah, ini caranya adalah meningkatkan daya dukung tanah dasar sehingga mengurangi bahan-bahan seperti kerikil, pasir untuk lapisan di atasnya, subbase, base maupun viscosnya. Ini banyak dilakukan di daerah-daerah yang remote area. Nah, memang soil semen ada yang tinggal soil sama semen saja, tapi ada juga ditambah dengan aditif. Salah satunya ada aditifnya ini. Sehingga nanti tanahnya mengeras, ya. Tanahnya mengeras,
lebih kuat daripada tanah yang aslinya. Nah, ini ada lagi tidak menggunakan semen, tapi menggunakan kapur. Ini digunakan pada perbaikan Bandara Juanda, pada tahun 96 ya. Jadi kapurnya bukan kapur yang mati, tapi kapur yang masih hidup. Kalau enggak tahu apakah saudara punya pengalaman, kalau orang zaman dulu, kalau orang ngecat pagar itu kan dengan kapur ya. Kapur yang masih berbatu itu kalau masih hidup itu berarti dicampur dengan air dia seperti mendidih gitu ya, mendidih kemudian baru menjadi kapur yang putih lunak seperti bubuk baru digunakan untuk mengecat ya. Nah, kalau yang di sini yang digunakan dengan kapur yang masih aktif. Jadi belum diuraikan dengan air. Nah, ini dicampur sehingga nanti menjadi panas di sini, dicampur kemudian pada campuran tertentu hampir sama dengan semen tadi. Harapannya adalah tanah dasarnya menjadi bagus, sehingga timbunan yang diperlukan di atasnya tidak terlalu banyak material yang perlu didatangkan. Misalkan sirtunya mungkin pembutuhannya lebih tipis daripada yang seharusnya kalau tanpa perkuatan kapur. Oke, yang tadi sebelumnya itu merupakan semua adalah perkuatan ataupun perbaikan tanah. Ya, ada perkuatan, ada perbaikan. Kalau perkuatan itu tanahnya diperkuat dengan geotekstil, geogrid, macam-macam tadi. Kalau perbaikan itu kualitas tanahnya dirubah dengan kimiawi, misalkan dengan kapur, semen, dan segala macam. Nah, ini sebagai orang insinyur dari Indonesia, jangan sampai saudara tidak tahu apa yang disebut sebagai fondasi sumuran, apa yang disebut sebagai fondasi cakar ayam, apa yang disebut sebagai fondasi sarang laba-laba. Ya, ini kalau tiga fondasi ini kalau di literatur luar negeri mungkin tidak ada, ya. Tapi di tempat kita banyak digunakan dan sangat ekonomis. Ya, sangat ekonomis. Yang disebut dengan fondasi sumuran itu seperti ini. Kalau ini saudara punya misalkan ini file fondasi, nanti kalau rancang jembatan saudara ada namanya abutmen jembatan. Nah, itu kita seperti membuat sumur, ya seperti ini, seperti gambar di atas. Dibikin sumur, dikasih bis beton atau dicor plat yang bentuknya lubang seperti sumur. Ya bikin sumur gitu pada kedalaman tertentu sampai tanah keras. Jadi ini kan ada sumur, ada dinding sumurnya. Nah, yang ini menggunakan yang dindingnya ini menggunakan beton bertulang. Kemudian dalamnya di ujung ini dicor pakai beton biasa, nggak pakai tulangan. Kemudian dicor lagi dengan beton yang lebih kualitas rendah, ditutup lagi dengan beton yang lebih bagus. Sehingga nanti ini tertutup sehingga menjadi sebuah fondasi. Dan ini diameternya bisa besar karena namanya sumur ya, bisa 1 meter, 1,5 meter, 2 meter. Dan nah, ini duduk mantap di tanah keras. Kedalamannya mungkin tidak bisa terlalu dalam, ya 3-5 meter sudah cukup dalam. Ya. Dan ini sangat ekonomis. Ini adalah fondasi sumuran. Tidak tercatat siapa yang menemukan, tapi banyak yang menggunakan. Kemudian yang disebut sebagai fondasi cakar ayam itu yang ini ditemukan oleh Profesor Diatmo dari ITB. Ya. Itu cakar ayam itu seperti ini. Jadi kita membuat seperti ada sumuran gitu ya, kecil-kecil itu banyak. Misalkan ini adalah jalan yang atau runway untuk pesawat itu ya. Nah, ini dibuat sumuran kecil-kecil itu dan itu tidak terlalu dalam, mungkin 1-1,5 meter sampai 2 meter. Nah, kemudian atasnya diberi plat. Nah, sehingga memang seperti kalau dilihat dari samping ini ada plat, kemudian ini ada sumurannya kecil-kecil, harus seperti ada kakinya. Dan disebut sebagai cakar ayam. Ini gunanya apa? Gunanya kalau misalkan kita membuat plat penuh ini menjadi mahal. Tapi dengan fondasi sumuran ini, fondasi cakar ayam ini, maka ini bisa lebih ekonomis. Yang menggunakan ini adalah fondasi jalan tol Cengkareng, ya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gitu. Kalau dari Jakarta itu ada yang kalau yang sebelahnya yang agak tinggi itu menggunakan balok girder biasa.
Nah, yang lama, yang tol lama itu menggunakan ini pondasi Cakaraya. Jadi gabungan dari pondasi sumuran yang kecil-kecil ini ditumpangi dengan plat dengan ketebalan tertentu. Nah, ini nanti lebih mantap strukturnya. Nah, kenapa kok mesti pakai pondasi Cakarayam ya? Ini biasanya menjawab tanah-tanah yang tidak bagus. Kalau tanahnya bagus seperti Malang yang sudah keras, gitu ya, mungkin memerlukan, tidak perlu. Tapi kalau untuk ini, untuk tanah yang lunak memerlukan ini. Kemudian ada lagi namanya pondasi sarang laba-laba, ini asli Indonesia. Penemunya 2 orang dari alumni ITS. Ada Pak Sucipto dan Pak Liantori. Pak Liantorinya ini sudah wafat, meninggal, ini baru 2 tahun yang lalu ya. Nggak sampai ya, belum sampai 2 tahun. Yang sampai ditulis oleh Jawa Pos, ininya apa namanya, ada perebutan hak cipta dan segala macam. Nah, ini apa yang disebut sarang laba-laba ya? Karena bentuknya seperti sarang laba-laba seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendasi gedung. Jadi kalau ini gedung yang tidak terlalu tinggi ya, mungkin 5-6 lantai gitu ya. 3-4-5-6 lantai ya. Misalkan ini ada kolom, ada gedung ya. Nah, kalau tanahnya lunak berarti kan kita harus mengangkat yang panjang ini sampai tanah keras. Nah, kan mahal. Maka disiasati dengan membuat plat yang tebal di bawah ini sehingga seolah-olah ini fondasi telapak yang sangat besar. Tapi kalau semua plat ya, semua dari plat kan sangat mahal. Maka dibuat seperti ini, buat sarang plat-plat sarang laba-laba. Kan harusnya ini full plat corpal semua ini. Nah, ini dilubangi. Ya, dalamnya diisi, dipadatkan dengan sirtu. Nah, memang tidak semua pondasi sarang laba ini dapat berhasil dengan bagus, tapi yang jelas ini sangat menghemat kalau dibandingkan dengan kita yang panjang. Menghemat, apalagi daerahnya jauh gitu ya, jauh dari kalau mesti kan beli yang panjang kan harus dari pabriknya. Kalau pabrik di Jawa kita bangunnya di tengah Palangkaraya atau Pontianak yang jauh, dan itu kan sulit. Ya. Ini menjawab 2 hal. Yang pertama, harganya lebih murah. Kemudian yang kedua, lebih cepat untuk didapatkan di daerah-daerah yang jauh. Kita hanya perlu mendatangkan semen sama tulangan saja. Nah, namun ini juga masih ada kekurangannya. Untuk tanah yang sangat lunak, kadang-kadang gedungnya masih turun. Gedungnya masih turun dalam jangka karena dia nggak duduk di tanah keras. Namun beberapa tempat juga berhasil, tidak masalah sampai sekarang. Jadi desainnya akan sangat tergantung bagaimana mendesain kekakuannya ini terhadap kemungkinan penurunan tanah. Nah, ini adalah 3 fondasi yang umum di Indonesia yang tidak ada di literatur luar. Saya kira mungkin untuk jenis-jenis fondasi dan perbaikan tanah ini sudah saya sampaikan. Sebelum masuk yang lain-lainnya hanya sekedar tambahan, mungkin ada yang ditanyakan. Saya buka tanya jawab apapun. Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Boy. Namanya Boy ya, betul ya? Iya, Pak. Ini saya sangat tertarik sama rigid inclusion. Bisa di rigid inclusion tadi, Pak. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kan ini dibuat di tanah lunak. Nah, nanti kalau misalnya terjadinya beban gempa, itu cara menghitungnya bagaimana ya, Pak? Baru pertanyaan kedua, kan ini tidak ada tulangan. Nah, nanti dia kan cuma diteruskan bebannya oleh kerikil di atasnya, diuruk. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya dia tanpa tulangan, itu nanti konstruksinya itu masih lancar atau enggak, Pak? Baru itu selanjutnya itu di pelkap sama di fondasinya ada material tambahan khusus atau tidak. Baru ini lagi, Pak. Di tanah itu kalau misalnya nanti semisal kalau penambahan kapur katanya itu menaikkan stabilitas tanah. Nah, misalnya nih, saya memiliki kerang. Kerang itu kan tinggi kadar kalsium, yang artinya itu banyak kapurnya. Semisal itu nanti dimanfaatkan untuk ke tanah subsoil ini, apakah bisa? Begitu saja, Pak. Terima kasih.
Terima kasih, Boy. Berarti ada dua pertanyaan ya. Yang pertama data listen ini, yang kedua adalah penggunaan kerang untuk perbaikan tanah tadi ya. Oke, Iya Pak, baik. benar. Oke. Untuk menjawab yang pertama, ini mungkin saya hapus saya. Ya. Tadi pertanyaan yang pertama ini kan di tanah lunak, kemudian kalau ada beban gempa seperti apa, kemudian ada apakah ada material khusus tambahan di sini, gitu ya. Nah, ini memang tidak ada tulangan, tapi sistem apa namanya ngebornya khusus sehingga ngebornya itu seperti ini. Jadi kalau ngebor kan kita ngelubangi terus dibuang keluar. Kalau ini enggak, ini ada teknik tertentu sehingga ini seperti tanah ketika dibor tanah seperti didesek ke kiri ke kanan, seperti ditekan pelan-pelan. Sehingga lubang itu merupakan hasil dari pemadatan tanah ini ke kiri dan ke kanan sehingga menimbulkan lubang. Dan ini berarti di atasnya ini kan belum ada ya. Jadi ini belum ada. Yang kuning ke atas ini kan berarti kan belum ada, tanah aslinya kan di sini semua. Nah, ini kelebihannya juga nggak seperti ngebor. Ngebor kan kotor semua karena dikeluarkan apa namanya tanahnya kan dikeluarkan dan sehingga kotor semua, di mana-mana kotor ada air. Nah, kalau ini enggak, ditekan ke kiri. Sehingga tanahnya kiri kanan memadat. Kemudian di dalamnya hasil lubangnya itu kemudian diisi dengan itu ditarik ke atas itu digantikan dengan beton. Ini diameternya macam-macam. Bisa 30 cm, bisa 20 cm. Ya, tapi kalau dalam mungkin ya nggak bisa. Kalau misalkan ini dalam nggak bisa ya, hanya 20 cm, mungkin bisa sampai 30 cm. Nah, jadi ini manfaatnya dua. Yang pertama memadatkan tanah kiri kanannya, yang kedua memang memberikan seperti ada kolom beton di sini. Nah, bagaimana kalau ada gempa? Nah, kita bayangkannya seperti ini. Mau nggak ada ininya juga tanah lunak juga ada gempa. Misalkan kita uruk saja yang gitu ya. Kita uruk saja kan malah isinya cuma tanah lunak saja. Itu kan tidak masalah ada gempa, apalagi ini. Jadi ini jangan seperti dibayangkan ini seperti jembatan gitu, enggak. Karena ini masih bekerja sama antara tanah dengan kolomnya. Dan ini jaraknya sangat dekat. Jadi kalau jaraknya itu bisa hanya 2 meter, 1,5 meter, sangat dekat. Berbeda dengan kalau kita pile tiang panjang kemarin ya, itu kan antara kolom mungkin 5-6 meter, enggak, ini sangat dekat. Sehingga perbaikan tanah itu masih bisa masuk dan tentunya ada cara menghitungnya. Kalau ada beban gempa nanti bagaimana itu bisa, memang ada hitungannya, tapi itu masih bisa masuk walaupun tidak ada tulangannya. Karena dengan tidak ada tulangannya pun ini jauh-jauh lebih kuat dari tanah asli kiri kanannya. Nah, kemudian tadi bagaimana menjamin mekanisme ini? Kan semua beban-bebannya dari atas, ini beban yang dari atas ini nanti kan dilarikan tujuannya biar masuk di kolom ini. Katakanlah di antara 2 meter ini ya nanti mungkin yang 70% sampai 80% masuk ke sini, yang sisanya 20% nanti masuk di tanah aslinya sehingga menekan di sini. Nah, ini masih mungkin kan. Kalau yang ini pelcapnya ini memang dari beton bertulang, pelcapnya ya, memang harus beton bertulang. Tapi kalau yang ini enggak, bukan beton bertulang. Nah, kenapa ini bisa masuk sini? Kuncinya ada di LTP-nya, di Load Transfer Platform. Membuatnya ini enggak diuruk sembarangan, tapi harus diuruk dan dipadatkan. Padatkan. Terus ada geogrid-nya biasanya di bawahnya, atau geotextile. Geogrid atau geotextile. Sehingga ini seperti ada yang menahan load transfer platform ini. Kalau misalkan ini ada beban dari atas, dia tidak seperti tanah biasa, tapi tanah yang sudah lebih kaku. Nah, dengan tanahnya lebih kaku, maka nanti dia membentuk arching begini, sehingga diharapkan 70-80% lari ke sini, baru sisanya 25% lari ke tanah. Yang untuk bagian ini sudah menjawab ya, Mas Boy, kira-kira? Sangat menjawab, Pak. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaannya kedua, yang penggunaan kerang tadi untuk perbaikan tanah kapur, ya. Nah, mungkin itu akan sedikit berbeda. Memang kerang punya kalsium yang tinggi, tapi itu kalsiumnya kan sudah mati. Ya, kalsiumnya sudah mati. Kalau kapur yang dipakai di sini adalah kapur yang masih aktif. Mungkin ada istilahnya lagi ya, kalau bahasa Indonesia kapur tohor. Kapur tohor. Kapur tohor. Ini masih aktif.
Jadi kapur itu setelah digali, setelah ditambang, biasanya kan dibakar, dipanaskan, semuanya didinginkan. Nah, itu kalau kena air kan itu dia mendidih, ya, mendidih. Nah, ini setelah dibakar itu langsung dihaluskan. Nah, sehingga perbaikan kapur ini ataupun semen yang ini ada namanya reaksi yang diadakan adalah reaksi kimianya, reaksi kimia. Reaksi kimia yang disebut nanti terjadi seperti sementasi. Sementasi adalah terikatnya satu butiran tanah dengan butiran lain secara kimiawi, itu namanya sementasi. Nah, kalau yang silika tadi, saya tidak yakin yang kerang tadi. Nyarinya saya kira lebih sulit, karena kalau untuk jalan kan butuhnya mungkin ribuan meter kubik ya. Kalau truk mungkin ratusan truk hanya. Saya kira mungkin lebih mahal. Yang kedua, dia kan sudah tidak bereaksi kimia. Kalau kerang dihaluskan kan dia sudah mati, nggak ada reaksi kimianya. Maksudnya bukan mati kerangnya, kalau kerangnya sudah mati. Mati ininya unsurnya sudah nggak ada reaksi kimia lagi. Setahu saya itu, kalau kerang biasanya karena kan dia sebagai agregat dia dicampur untuk beton, bukan untuk tanah, untuk perbaikan tanah. Mungkin itu bisa menjawab Mas Boy. Menjawab Pak, terima kasih banyak. Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang lain. Izin bertanya Pak. Silakan Wisnu. Di rigid inclusion yang pertama Pak. Kayaknya banyak tertarik di rigid inclusion ini. Iya Pak. Nanti saya datangkan, saya punya teman ini, nanti ada kuliah tamu khusus ini. Nah, ya tadi kan Pak Hoiri menyampaikan bahwa di pas pengeboran itu tidak ada tulangan, tapi di pelgap itu ada tulangan, Pak. Betul. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengikat antara pelgap dan beton itu karena kan biasanya ada besi untuk penyaluran beban sebesar 40 diameter, Pak. Ya. Terus kemudian yang kedua di shotcrete, Pak. Shotcrete. Ya, di shotcrete ini kan pada contoh ini adalah dinding kemudian dilapisi besi seperti wermes. Waktu pengalaman saya itu saya pernah melihat untuk DPT, pengganti DPT itu menggunakan sheet pile kemudian di shotcrete, Pak. Pertanyaan saya, shotcrete ini apakah cuma semen sama pasir aja, Pak, tanpa ada kira-kira, Pak? Kan itu cuma dalam gambar ini seperti disemprotkan tanpa ada kira-kiranya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Pertanyaannya bagus juga nih. Mungkin yang kedua dulu ya, saya jawab ya. Setahu saya shotcrete itu memang ini, bukan seperti ada kerikilnya ini, kan nozzle-nya tidak masuk nanti. Jadi memang ada pasir. Nah, masa pasir ini kan ada yang kasar, ada yang ini bisa diatur di situ. Nanti nozzle-nya sama ininya tidak cukup. Ya, tapi kalau dihubungkan dengan sheet pile, saya kok sheet pile sendiri kan sudah beton ya. Kok masih di shotcrete? Itu sudah diceritakan lagi, Mas. Ada sheet pile kok ada shotcrete-nya? Iya, Pak. Itu waktu saya di jalan tol, Pak. Mungkin saya juga kurang paham, tapi pas pengerjaannya emang setelah di sheet pile di dinding penahan sebagai dinding penahan tanah, di situ ada kayak penghalusan beton gitu, Pak. Saya tanya dari pihak sananya, namanya ya shotcrete itu. Makanya saya tanyakan ke Pak Hoiri gitu, Pak. Mungkin ini Mas, ini mungkin hanya untuk facing itu hanya untuk perbaikan lingkungan. Kalau saudara lewat Bundaran Majen Sungkono yang masuk ke dalam itu loh ya, yang underpass, Pak. Underpass ya. Itu kan ada dinding penahan tanah dari bor pile. Ya. Dari bor pile, tapi kan mungkin kalau namanya bor pile harus dibuka kan bentuknya jelek ya. Mesti kasar macam. Nah, itu kemudian sebagian terus di shotcrete itu enggak apa. Tapi itu hanya untuk ini aja, untuk biar permukaannya lebih halus saja. Tapi kalau sheet pile sampai di shotcrete, rasanya kok ada yang aneh. Mungkin pengerjaan sheet pile-nya nggak bagus. Sheet pile harus lurus kan. Nah, nanti daripada kelihatan maju mundur, naik turun nggak rata terus. Ya, maka terus ditutup dengan shotcrete pekerjaan tambahan. Mungkin itu menurut saya itu. Jadi sebenarnya nggak standar, tapi hanya untuk menutupi kualitas pekerjaan yang tidak bagus. Rasanya kalau seperti itu ya, setahu saya. Tapi kalau pastinya ya tidak tahu, mungkin bisa ditanyakan sendiri di sana. Oh iya Pak, makasih Pak. Saya juga kurang paham Pak. Ya. Terus kalau untuk yang ini tadi, pertanyaannya yang rigid inclusion tadi,
ini juga pertanyaan bagus. Ya memang fungsi file cap yang ada di sini, ini namanya saya sebut file cap ya. Tapi fungsinya ini tidak seperti file cap yang di file foundation ini, beda banget. Kalau ini kan memang nanti ada tekan momen segala macam ya. Kalau ini hanya untuk memastikan bahwasanya karena ini tekanannya kan sudah merata dari tanahnya. Nah, itu memastikan ini masuk. Jadi mungkin nanti ada agak miring sedikit ini tidak masalah. Tapi tidak mungkin nih jomplang seperti tidak mungkin karena kan sudah dikunci oleh massa tanah. Berbeda dengan ini. Kalau ini kan kolom atasnya kan langsung beban, jadi bukan tanah. Jadi di sini memang momennya harus saling momen dan geser. Jadi kalau sudah bisa MACTEC kan ada momen, ada bidang momen, ada bidang geser ya. Nah itu kan harus disalurkan lewat tulangan penyaluran. Kalau ini fungsinya bukan itu. Ini hanya untuk menahan tekanan aja. Dan atasnya ini ada sebuah massa yang dipadatkan. Jadi tujuannya hanya untuk memastikan. Tapi, nah ada tapinya. Kenapa kok dia perlu tulangan file cap-nya? Bukan bore out, bukan file rigidnya. Ini perlu tulangan karena kalau ini ada tekanan, dia kan mesti terbending begini ya. Nah, karena di sini tanah lunak, di sini dia ada kolom, dia otomatis yang di sini turun lebih besar daripada yang tengah. Nah, berarti kan ada bending momennya. Ini harus ada tulangannya. Jadi bending momennya itu di file cap-nya, bukan di saluran. Ini kalau mau muter sedikit pun tidak masalah, tapi dia tidak akan pernah muter jomplang ini, karena semua di atasnya sudah ada dipadatkan. Mungkin itu Mas yang bisa saya jawab sampai. Baik Pak, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Yuk, sama. Monggo silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Ada? Monggo silakan. Nah. Kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan sedikit aja. Ini hanya masalah ini. Jadi pengetahuan tentang SNI dan Undang-Undang Dasar Konstruksi. Yang pertama adalah saudara harus aware ya. Aware itu sadar bahwasanya ini ada SNI. Keluarnya baru 17. Jadi kalau sekarang 2021 itu mungkin belum 4 tahun. Dan ini pun termasuk baru kalau sebuah undang-undang. Kalau seperti beton itu SNI sudah lama, sudah tahun 70 ya. Kalau geoteknik SNI itu ini baru SNI pertama, geoteknik itu baru keluar tahun 17. Dulunya yang mengatur seperti faktor, jumlah tes dan lain-lain itu biasanya hanya kontrak kerja saja. Jadi ikut saran ahlinya, tapi belum diatur SNI lah. Mulai tahun 2017 ini diatur SNI. Baik seperti faktor, salah satu contohnya yang dipakai adalah waktu kita menghitung geser guling kemarin kan ada seperti faktor ya diatur di SNI. Tapi tidak hanya itu, banyak lagi yang diatur di SNI geoteknik ini selain itu. Termasuk kalau loading test itu kan tiang pancang yang sudah dipancang ingin dites. Nah, itu minimal berapa jumlah loading testnya dari 1000 tiang pancang mungkin harus berapa, skalendering itu bagaimana, itu semua diatur di sini. Kemudian ini ada juga Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mengatur hak dan kewajiban tanggung jawab engineer itu misalkan ada di sini. Kemudian ini yang paling baru dan masih ramai kemarin itu juga mencakup ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada masuk juga di situ bidang konstruksi yang diatur di situ antara hak, kewajiban, cuti dan segala macam. Kalau ada perselisihan bagaimana ada di situ. Nah ini mungkin isinya bisa dibaca sendiri termasuk tes tanah itu isinya apa saja. Volumetri, gravimetri, apa saja ada semua di situ. Kemudian untuk kalau ini PDF-nya saya kira saya sudah taruh di Classroom ya. Nanti bisa dikoleksi ya. Bisa dikoleksi, disimpan untuk nanti kerja. Nah, kemudian ada juga ini Undang-Undang Cakon ini juga silakan dibaca sendiri. Nah, ini kalau di PDF diklik ini bisa di-download sendiri. Atau di situ. Dan mungkin satu saja mungkin yang perlu saya tekankan di sini, saudara kalau lulus dari D4 atau sarjana terapan ini kan nantinya kan saudara sebagai pengawas atau engineer ya, pengawas atau itu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Misalkan kalau engineer mendesain, tidak boleh sampai ada kegagalan. Tapi kan tidak mungkin kegagalan konstruksi itu sama sekali hilang, pasti kan ada. Nah, syaratnya adalah apa di undang-undang itu?
Ya intinya saudara adalah mengikut sudah sesuai SNI. Katakanlah kalau dokter itu bukan malpraktek, jadi angka-angkanya itu sudah sesuai dengan SNI. Kalaupun tahu nanti ada masalah di lapangan, kegagalan peruntuhan atau ambruknya atau bagaimana, nah, nanti mungkin ada hal lain yang perlu diperiksa. Mungkin bukan masalah desainnya, bisa jadi masalah pelaksanaannya, kualitas barangnya, atau mungkin ada masalah lain yang di luar itu yang kita tidak tahu. Nah, saudara masih selamat secara hukum. Tapi kalau sejak awal sudah salah di sini, tidak menggunakan syaratan security factor. Biasanya kan udah security faktornya dikecilin aja biar lebih irit. Nah itu biasanya owner minta begitu. Tapi nanti tetap yang bertanggung jawab adalah yang mendesain. Ya itu yang perlu hati-hati. Ya nanti untuk pertama kali misalkan saudara fresh graduate bekerja begitu, maka saudara harus ada seniornya dulu yang memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Saudara tinggal menghitung dan kemudian kalau misalkan seniornya itu terlalu berani, juga saudara harus bisa berani mengingatkan bahwasanya aturannya itu harus begini Pak, harus begini. Ya selesai ini kalau ada apa-apa. Kalau tidak runtuh sih sebenarnya tidak masalah, semua happy kan. Artinya ownernya juga happy, dapat ringan yang ngirit, kemudian engineer-nya juga happy, aman dan semua. Yang menjadi masalah itu kalau ada kejadian, kalau ada kegagalan atau apa, nanti akan dicari-cari yang mana yang salah. Yang mana yang salah itu nanti menjadi problem kalau saudara keluar dari koridor SNI dan peraturan undang-undang jasa konstruksi. Ini juga bisa di-download juga sendiri, bisa dilihat sendiri. Nah ini mungkin yang penting. Saudara yang pelajari kemarin kan mulai dari pondasi dangkal ya, pondasi dangkal ya, dari pondasi dangkal modul 1 dan seterusnya. Kemudian ada dari dukung pondasi dalam, pile pipa, pile tiang dan pondasi dalam ya. Dan kemudian yang ketiga perancangan yang terakhir adalah dinding penahan tanah atau DPT, dinding penahan tanah. Itu sudah ada software yang bisa membantu saudara menghitung ya. Cuma ini masih bikinan luar negeri. Ada beberapa yang bisa dipelajari, tapi mungkin kalau untuk student ini yang wajib bisa itu ini. Nanti tugas akhir dipakai ini. Terus kemudian kalau yang tugas akhir juga concernnya ke geoteknik, mungkin bisa belajar akses ini. Minimal 2 itu. Kalau saudara orang struktur, kemudian nanti ada tiang pancang yang kena beban lateral mungkin ini. Ya. Kalau yang lain-lain itu tambahan saja. Ya, yang ini mungkin yang saya tekankan nanti bisa. Dan ini sangat-sangat mudah aplikasinya, bukan seperti yang rumit ini, yang sangat mudah, dan ini adalah gratis. Gratis ini adalah full functional. Jadi berfungsi penuh ya. Fungsi penuh. Namun ada namunnya. Ini kalau saudara gratis itu semua fungsinya penuh, hanya saja apa? Kita tidak bisa save, nggak bisa print. Tapi print screen masih bisa. Sehingga kalau saudara ganti kasus, maka saudara harus mengulang lagi dari awal inputnya. Nah, kalau berbayar beli itu baru save sama printnya bisa. Tapi fungsinya tetap sama. Ya, fungsinya tetap nggak dikurangi yang untuk student version ini. Tetap sama. Hanya saja nggak bisa di-save, nggak bisa di-print. Kemudian untuk yang classes ini berbayar kalau menggunakan nanti kita punya lab geoteknik baik yang 2D maupun 3D. License-nya ada, yang krek-krekan juga ada, tapi yang krek-krekan itu jangan digunakan untuk proyek ya, digunakan aja untuk belajar. Kalau yang resmi harus pakai license. Kalau yang lain belum punya. Ini kita dulu pernah punya, sudah habis kata luar saya. Nah, apa itu Geo5? Nah, Geo5 saudara bisa download di sini. Ya. Dan ini nanti kalau versi gratis itu nanti saudara seperti mendownload satu folder ini, satu folder nanti isinya macam-macam ini. Nah, ini bisa untuk yang gravity wall tadi bisa ya, cantilever wall juga bisa yang sudah pelajari ya. Kemudian yang lain-lain bisa semua, termasuk yang ini masukkan data sendiri nanti keluar grafik ininya konus keluar. Nah, kalau file group itu hanya untuk PMAX dan PMIN saja. File ini hanya untuk vertikal, nggak bisa lateral. Ya, seperti itu.
Dan mungkin yang lain, seperti ini ada turap ya, ini untuk turap juga ada turap, sipel. Nah, ini nanti kalau download, ini tidak perlu diinstal, hanya di download dalam folder itu nanti tinggal double klik ini aja, nanti masuk sebuah program. Nah, ini ada contoh, ini kalau Gravity Wall, nah, nanti urutannya begini, semua program Geovive itu di sebelah menu, ini urutan mengerjakannya ada di sebelah kanan. Pertama project, diklik aja. Project itu berarti nanti tinggal ngisi proyeknya apa. Kemudian setting itu adalah unitnya, pakai meter, pakai kilonewton, ton. Kemudian pakai ini geometri berarti saudara menentukan ininya. Gampang saja, tinggal diisi-isi di sini. Bahkan ini nanti kalau bisa di general shape ini saudara tinggal masukkan koordinatnya ini, nanti bentuknya nggak harus seperti ini, bisa lebih dari ini. Kalau yang umum biasanya yang ini saja. Tinggal dimasukkan, jadi ke bawah ini masuk sini, masuk geometri, material berarti dimasukkan ininya gamma ini bahan batu kalinya dimasukkan. Kemudian profil itu adalah kadang-kadang kan tidak lurus gini, tapi ada bentuk ini baru ada itu bisa dimasukkan seperti itu. Data tanah CV gamma masukkan, jadi urut ke bawah satu diisi satu terus. Kemudian yang tidak perlu bisa dilewati, kalau backfill tuh kita bisa ngatur apakah material timbunannya ini sama enggak dengan material aslinya, itu bisa diatur. Kemiringan ini bisa diatur. Kemudian ini atasnya bentuk ininya, terrainnya. Profil ini tadi mungkin saya. Profil ini yang ini kaitannya dengan kalau ada tanahnya itu selapis, 2 lapis ini, nanti masuk di profil. Nah, kemudian kaitannya set, kemudian subcat itu kalau beban Q-nya dimasukkan ada berapa di situ. Kemudian ini untuk geser bawahnya, ya, geser bawahnya akibat gempa ini. Kemudian ini kalau ada beban terpusat, bukan tapi kalau misalkan ada beban terpusat. Ada beban terpusat di titik sini. Dan ini simple, tinggal diklik nanti keluar kolom-kolom ini, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Kemudian ini kalau dynamic earthquake bisa masuk. Dan kemudian nanti, nah, yang ini adalah input, yang dari sampai sini itu input. Nah, yang ini yang verification ini nanti saudara klik, dia ngeran, nanti cek gesernya masuk enggak, gulingnya masuk enggak, geser, guling, kemudian daya dukungnya. Nah, kalau daya dukungnya nanti ngikut yang sini. Ini geser sama guling saja, geser, guling, bearing kapasitinya ngikut yang ini. Sudah oke atau belum? Nah, kemudian kalau misalnya tidak oke, dimensinya bisa dirubah. Nah, kemudian yang ini, nah, stability ini adalah yang kemarin, yang terakhir, yang overall stability. Nah, sebenarnya kalau kita ngeklik ini nanti programnya akan lari ke sini. Nah, ini ada slope stability ini. Ini bisa di running khusus untuk apa? Untuk tanah slope, ya, tanah kemiringan, atau bisa di running untuk juga ini. Karena ini satu orang yang bikin program, jadi saya interkoneksi. Ketika kita klik di sini stability, nanti dia akan langsung manggil programnya ini. Kita nggak perlu lagi masukkan soilnya, nggak perlu, karena sudah data-datanya sudah diambil dari yang sudah diinputkan. Nanti tinggal masuk, sudah gitu aja. Hanya saja ini kita nggak bisa print, nggak bisa ini ya, kita tinggal ya print screen atau di snapshot gitu, di simpan. Ini adalah Geovive. Kalau yang Fluxys mungkin nanti bisa belajar sendiri. Fluxys tujuannya untuk deformasi melendutnya seberapa gitu ya. Pakai Geovive nggak bisa tadi. Ini ada 2D, ini ada 3D. Ini pendekatannya pakai FEM, finite element hingga. Finite element method. Kalau bahasa Indonesia finite elemen tak hingga. Kemudian ada lagi selain Fluxys, ini ada GeoStudio. GeoStudio isinya ini. Ini hampir sama dengan Geovive, terpisah-pisah. Slope W itu berarti untuk yang stability, ini untuk hampir kayak Fluxys. Tapi ini nggak ada student lesson-nya. Ini adanya yang crack-crackan.
Ini tidak usah dipakai, tidak apa-apa, GStudio. Yang Fluxys ini, kemudian ada lagi Lfile. Lfile itu kalau kita punya file, kasih beban horizontal, itu nanti bending momennya seperti apa, lenturannya seperti apa, gesernya seperti apa, nanti bisa keluar di situ. Termasuk maupun tunggal maupun file group. Kemudian ini yang advance, biasanya ini enggak perlu kecuali teman-teman yang ngecek ke jembatan ya. Jembatan itu pakai Midas, yaitu kelebihannya Midas itu bisa template untuk bentuk strukturnya sama untuk jembatan sudah komplit semua, jadi tidak perlu bikin sendiri. Salah satu kelebihannya adalah ini, soil structure interaction-nya ini sudah bagus, sehingga antara kalau kita sering pakai SAP ya, sudah belajar SAP itu kan untuk struktur. Nah, padahal kalau Fluxys dan lain-lain itu untuk tanah. Nah, kalau Midas ini sudah dua-duanya, antara struktur sama tanah itu bisa berinteraksi. Walaupun SAP yang sekarang ini sudah ada tanah untuk foundation untuk pile sudah ada. Cuma ini terbatas untuk pile. Kalau ini lebih komplit ya, lebih komplit. Kemudian untuk abacus nanti untuk S2, S3 ini tidak perlu dibahas di sini. Ini untuk material, orang mesin, orang sipil segala macam bisa. Kalau saudara tertarik di program komputasi nanti bisa arahnya ke sini. Lebih banyak untuk riset daripada untuk desain. Kalau Midas, Fluxys dan lain ini untuk desain, untuk perencanaan. Oke, sekian saya kira mungkin hari ini materi yang sampai seperti ini. Kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan.